Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awli tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Maki rahimahumullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian kitab Mabadi, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wa ni'mata, wa sa'ada, wa salama, wa syafa'a fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Madza taqra'u, madza ing apa taqra'u ngucap sira, apa yang kamu baca fil i'tidali ing dalem i'tidal al akhiri kang akhir min sholatis subhi, apa yang kamu baca di dalam i'tidal akhir di salat subuh. Aqra'u jawab ingsun, maca ingsun al-qunuta, maca doa kunut. Wa huwa utawi doa kunut iku Allahumma hdini fi man hadait. Duh Gusti Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana Engkau beri orang-orang petunjuk. Wa afini, dan berilah aku kesehatan. Fi man afait, sebagaimana Kau beri kesehatan orang-orang Kau beri kesehatan. Wa tawallani, dan kasihanilah aku. Fi man tawallait, sebagaimana Engkau mengasihi orang. Wa barikli, dan berilah kami keberkahan li kepadaku. Fi ma ataita, dalam rezeki apapun ya yang Kau berikan. Wa qini, dan hindarkanlah dan jauhkanlah syarra ma qadait, segala kejelekan, keburukan, kejahatan apa saja yang Kau tetapkan. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya Engkau menetapkan, wala yuqdha, dan tiada menetapkan.
alaika atasmu, wa innahu la yudhillu, sesungguhnya tidak merasa hina, man walait orang yang engkau sayangi, wala yu'izzu, dan tidak dapat mulia, man adait orang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait, dan engkau maha memberi barokah atau maha suci wahai Allah, dan engkau maha luhur. Falakal hamdu, dan bagimu segala puji, ala ma qadait, atas segenap yang kau tetapkan. Astaghfiruka, saya mohon ampunan kepadamu, wa atubu ilaik, dan tobat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam. Nah, ini adalah doa qunut. Kalau kita memahami arti doa qunut, ya, itu luar biasa. Di situ ada permohonan berapa gitu? Berapa tadi doanya itu? Mohon minta petunjuk, mohon diberi kesehatan, mohon diberi perlindungan dari keburukan, kejahatan, okay? Mohon keberkahan apa-apa yang diberikan. Kemudian minta dimuliakan, dan sebagainya, ya. Banyak. Jadi sama dengan doa duduk antara dua sujud, ya, banyak, ya. Sampai selama ini paham ya? Doa qunut paham ya? Artinya dari saiki waya senang kudu belajar. Lah subuh pirang tahun ya harus paham. Jenengan misalnya ngeten, duh aku sakit, saya sakit ya, sakit apa dan sebagainya, minta tolong orang, Pak saya sakit mohon didoakan. Sampai bingung kan? Donga apa ya? Pakai qunut saja. Iya, di situ ada doa apa? Mohon jenenge minta kesehatan, dihindarkan dari keburukan. Monggo bareng-bareng Al-Fatihah. Koyo kan ya. Allahumma hdina fi man hadait. Subuhan rek. Wah enggak apa-apa, dipakai doa enggak apa-apa, ya. Karena doa itu memang dipakai qunut subuh, tapi untuk dimanfaatkan doa pada kebutuhan lain tidak apa-apa. Sebab kandungan doanya luar biasa ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, wis pokoke nggih qunut ae ini kan. Sampai misalnya doa berkah rumah, Allahumma hdina fi man hadait, ya. Jaluk doa anak pintar, Allahumma hdina. Lek ijen nih, kalau bersama nah gitu aja, Allahumma hdini saya, Allahumma hdina kami, kita, gitu aja. Tinggal ganti na dan ni gitu aja, ya. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, doa qunut itu apa arti qunut, ya? Qunut itu al-qunutu, itu dari kata qanata yaqnutu qunutan, ya. Qanata yaqnutu qunutan. Itu artinya banyak, bisa tunduk, bisa patuh, bisa khusyuk, berdiri lama, ya, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa kitab yang membatasi tentang makna qunut. Salah satunya adalah kitab Mu'jam Maqasidul Lughah, ya, Mu'jam Maqasidul Lughah, karangannya Imam Ibnu Faris. Imam Ibnu Faris yang wafat tahun 1004 Masehi. Kalau panjenengan tidak nemu Ibnu Faris, maka nama lain beliau Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria itu mengatakan, Ar-Razi itu mengatakan makna qunut adalah bisa tunduk, bisa taat, bisa berdirilah lama. Ya, jadi tiga ini makna dari beliau. Bahkan dalam kitab kamus lain, ya, itu ada namanya Imam Ad-Jajazi, ya, itu mengatakan qunut itu artinya berdiri lama. Imam Ad-Jajazi ini adalah ulama ahli nahwu sastra Arab yang meninggal tahun 951 Masehi. Loh, berapa tahun dari sekarang? 2020, 900 sampai 1100 tahun yang lalu, ya. Kemudian secara istilah, ya, apa istilah qunut itu secara bahasa, ya. Qunut istilah dalam fikih adalah ismun lidu'ai, ya. Ini menurut Imam Ibnu Alan Asy-Syafi'i. Ada ulama ahli nahwu, ahli bahasa Arab, sastrawan yang bernama Imam Ibnu Alan Asy-Syafi'i, ya, yang wafat tahun 1647 Masehi,
Beliau dalam kitab Al-Futuhatur Rohbaniyah ya, itu mengatakan bahwa ismun lidu'ai, istilah doa. Jadi kunut itu diistilahkan dengan doa. Fi sholati, di dalam sholat, fi mahallin makhsusin, di tempat yang khusus, minal qiyami, dari berdiri. Ya, ini diistilahkan oleh para ulama seperti itu. Jadi bisa juga diartikan tunduk, bisa diartikan khusyuk, bisa diartikan diam, bisa diartikan berdiri lama, dan juga diartikan doa. Ini adalah arti kunut. Nah, istilah ini macam-macam ya, tergantung kita ya, tergantung kita. Cuma kalau dalam tempatnya fi mahallin makhsusin tadi adalah adanya di, kalau Syafi'i itu apa? Setelah, kalau kunut setelah ruku. Setelah ruku. Nanti ada ulama atau mazhab yang kunut sebelum ruku. Nah, jangan nanti misalnya pergi keluar kota terus makmuman kepada orang lain pada sholat subuh, loh kunutnya kok sadurunge ruku, sampean bingung. Waduh, lah kok aneh ini kan. Kita biasa kunut setelah ruku pada saat iktidal, tapi suatu saat jenengan akan melihat orang kunut sebelum ruku. Ya, harus, makanya perbedaan harus paham jenengan ini biar tidak salah paham. Nah, para hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi, ulama Syafi'i besar yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitabnya Tahrirut Tanbih mengatakan annal kunuta, sebenarnya kunut itu apa? Annal kunuta yughlaku 'ala du'ai. Ya, jadi kunut itu menurut Imam Nawawi artinya doa. Bi khairin wasyarrin, bisa doa mengandung kebaikan dan doa mengandung kejelekan. Ya, bisa. Loh, sampai jelek gimana contoh kunut? Ya kalau bahasa Indonesia begini, ya Allah hancurkan mereka, ya kan? Cerai-beraikan pasukan mereka, kecilkan, ya kan? Jelek untuk musuh kita, ya kan? Boleh. Nah, jadi dalam kamus lain itu banyak ulama juga yang mengartikan kunut berdiri lama, ya. Fi mahallin makhsusin, dalam tempat yang khusus. Lah, jenengan kunut subuh pirang tahun, pernah nggak ngerti sejarah pertama kali adanya kunut? Nah, loh, sejarah karena bahasa tiap sholat itu ya itu pasti asal mulanya itu. Nah, kenapa kita kunut nazila? Kenapa kita kunut pertengahan Ramadan? Kenapa kita kunut subuh? Ya kan? Nah, kunut sendiri gimana sejarahnya? Kok ada doa kunut? Ini ceritakan enggak ini? Dilewati aja. Eman. Nah, gini caranya. Ini berbagai kitab wonten. Cuma yang paling singkat itu saya simpulkan dari kitab Nurul Yaqin, karangannya Syekh Muhammad Al-Khudhari Baik dari Mesir. Itu ketika singkatnya begini, ketika para sahabat mulai hijrah ke luar Mekah, ya kan? Itu dihalang-halangi, kemudian disiksa, kemudian dipenjara, bahkan dibunuh, ya kan? Diasingkan dan sebagainya. Nah, kemudian kaum musyrik Quraisy itu Nabi ketika sudah hijrah mendengar ada 3 sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang awal masuk Islam, termasuk sahabat Al-Walid bin Walid. Itu saudara kandungnya Panglima Khalid bin Walid. Ya, itu disiksa oleh Abu Jahal. Ada juga sahabat Iyas bin Rabi'ah. Ya, itu juga disiksa oleh orang Quraisy. Dipenjara oleh Abu Jahal, ya. Kemudian ada Hisham bin Al-As. Hisham bin Al-As ini adalah kakaknya Amr bin As. Hisham bin As, kakak kandungnya Amr bin As, disiksa. Nah, kemudian Nabi mendengar itu. Kemudian Nabi dalam sholatnya mendoakan mereka.
Ini asal mula kunut. Jadi Nabi mendoakan para sahabat-sahabatnya yang disiksa oleh kaum musyrik Quraisy, ya. Nah, ini dalam sholat apapun, sholat, kadang sholat isya riwayatnya, kadang sholat subuh riwayatnya, kadang sholat yang lain itu berbeda-beda. Makanya riwayat hadis tentang kunut juga berbeda-beda bunyinya, ya. Nabi pernah melakukan, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi kadang subuh, Nabi kadang cukup nazilah, berbeda-beda. Sebab apa? Para sahabat itu berbeda-beda ketika ikut sholat dan mengalami dengan kanjeng Nabi, ya. Apa yang dilihat sahabat beda-beda, Pak. Contoh misalnya ini ya. Kemudian kita sholat di sini, kemudian Pak Eko libur, yang ada beberapa orang, kemudian sholatnya model begini, pas imamnya sakit lutut jadi ngadeki rodok tangan sean gitu ya. Kemudian suatu saat yang lain libur, lainnya sebagian masuk, imamnya lututnya sembuh normal, sehingga ketika debat, loh saya ikut imam tadi ngadeknya sikil tangan dulu, enggak, saya kemarin ikut lutut dulu. Geger. Ya bener kabeh ini kan. Seperti itu, Pak. Sahabat melihat kanjeng Nabi. Sehingga hadis-hadis yang keluar dari para sahabat kadang berbeda-beda. Ini pun dipahami. Sebab tidak semua sahabat atau 24 jam para sahabat itu mendampingi kanjeng Nabi. Gitu kan. Di apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang itu berbeda-beda. Ini para hadirin rahimakumullah, itu singkatnya segitu ceritanya. Jadi Nabi mendoakan para sahabatnya yang disiksa oleh kaum musyrik Quraisy, ya. Nah, bagaimana hukum kunut subuh, ya kan? Sampai jangan kemudian ada lihat YouTube bahwa kunut subuh ini bid'ah, tidak ada dasarnya dan sebagainya. Jangan. Ya silakan yang kunut silakan, yang enggak kunut juga silakan, saling menghormati. Dulu Pak, saya cerita guru-guru saya itu tahun 70-an itu masya Allah perbedaan pendapat tentang kunut luar biasa. Ya sampai geger, mungkin ada yang ngumani itu kan, masa-masa seperti itu dulu itu kan. Wah gak karu-karuan. Kadang-kadang golek mantu syaratnya golek sing kunut nak. Waduh, kok sampai nang perkawinan golek bojo sing ojo kunut. Nah iki sampai ke situ. Sekarang kenapa orang enggak seberapa berbeda kunut bagak kunut, kenapa? Sebab sekarang orang jarang sholat subuh. Loh iya kan, akhirnya enggak geger kan? Enggak geger sebab jarang sholat subuh. Nah ini Lawan hadirin rahimakumullah. Jadi beda pemahaman hadis tersebut para sahabat ketika melihat kanjeng Nabi dalam kondisi yang berbeda, keluar hadis juga berbeda. Ini menurut Imam Nawawi, juga menurut Ibnu Rus Al-Maliki, ya, yang wafat tahun 1108 Masehi. Itu dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ibnu Rus ini selain ahli fikih, ya, bermadzhab Maliki, beliau juga ahli filsafat, ahli matematika, ahli astronomi, ahli fisika. Lah, ulama begitu, Pak, hafal Quran. Nah, kita sudah gak hafal Quran, kulhu terus. Tapi gak iso apa-apa. Ulama dulu begitu, Pak, lengkap keahliannya itu kan. Lengkap. Sekarang jarang ulama-ulama yang lengkap keahliannya, jarang. Nah, kemudian dari mazhab Syafi'i salah satunya ulama yang bernama Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab beliau mengatakan mayoritas ulama, ya, atau sahabat, ulama salaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, menurut beliau, ya, itu hukumnya sunnah. Kunut subuh hukumnya sunnah. Dengan catatan saya tadi mengatakan ini dari kalangan mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah, bahkan sunnah muakkad atau sunnah abad atau sangat dianjurkan.
Kalau panjenengan tidak kunut, Pak, lupa atau tidak melakukan, tetap harus diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sakit nggih? Berapa sujud? Berapa sujud? 2. Kemudian sujud pertama bangkit, duduknya apa? Tawarruk apa iftiros? Ayo. Ayo, iya. Ya memang 2 sujud. Allahu Akbar. Nggih. Mau bangkit duduk lagi, ya kan? Sujud lagi kan? Bangkit lagi, salam, ya. Nah, saya tanya, ketika sampai sujud pertama, kemudian bangkit, duduk apa? Duduk iftiros apa duduk tawarruk? Iftiros. Oh, pinter Pak Jin. Ya, duduk iftiros seperti kita duduk di antara 2 sujud, gitu ya. Tapi kalau kita sudah kadung duduk tawarruk, ya enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa, yang lo kadung jangan. Terus lanjutkan ya 2 kali sujud. Nah, kalau panjenengan tidak kunut, kemudian nanti sebelum salam akan sujud sahwi. Delalah ya kata salam lali, Pak, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi, lupa sahwi. Kalau kondisi seperti itu, selama masih dalam dekat dengan salam sampean, langsung bisa sujud sahwi setelah salam 2 kali. Kalau kondisi lupa, tapi lupanya terkait setelah salam. Gak kemudian panjenengan di sini ijen subuh kawanan ijen, ya lali gak kono cole wedi ijen. Mulai disi lu lali gak kunut tutu oma sujud 2 kali yo wis gak cukup waktu nih. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa ya, cuma itu anjuran yang sangat dianjurkan oleh para ulama Syafi'i. Nah, contoh jenengan kunut Allahumma hdini Allahumma hdina ya sampai terakhir, lupa nggak sholawat Wassallallahu alaihi Muhammad ummi wa ala sahbihi dan seterusnya, ini kan lupa nggak sholawat, maka senengan itu tidak lengkap kunutnya. Dan menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau kunut tidak pakai sholawat maka tetap sujud sahwi. Nah, ini hati-hati jenengan. Jadi sholawatnya Kanjeng Nabi, keluarga Nabi, sahabat ya, itu sholawat. Nah, memang fikih itu ribet, rumit tapi ribet, tapi asik kalau saya ini. Ya, karena saya kalau belajar fikih itu asik. Banyak kenal ulama, banyak kenal pendapat. Padahal background saya bukan hukum Islam, sarjana ekonomi. Dikira sarjana agama. Memang saya SAG, sarjana agak gimana gitu. Para hadirin rahimakumullah. Nah, mazhab Syafi'i juga menganjurkan tidak hanya qunut subuh, tapi juga qunut ketika terjadi bencana. Ya, bencana. Terjadi kondisi nawazil. Kondisi bencana, apapun bentuk bencana dan musibah, itu kondisi nawazil yang menimpa umat Islam. Dan doanya dinamakan doa kunut nazilah. Kondisinya dinamakan nawazil. Ya. Ini disunahkan oleh Imam Syafi'i, ya. Dan bagaimana kebanyakan ulama salaf, ya, ulama salaf ya, itu juga melakukan. Bahkan kunut subuh menurut Imam Syafi'i sendiri itu mengatakan kebanyakan ulama-ulama salaf senior sampai ulama tabi'in junior itu mayoritas kunut subuh. Ya, kunut subuh. Terus sinten yang melakukan? Kalau dalam kitab Sunanul Baihaqi, ya, itu disebutkan Imam Baihaqi, ulama hadis yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, bermadzhab Syafi'i, yang wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Beliau menukil pendapat Imam Syafi'i. Di kalangan sahabat Nabi ya, ia melakukan kunut bukan main-main. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kunut subuh, Umar bin Khattab kunut subuh, Utsman bin Affan kunut subuh, Ali bin Abi Thalib kunut subuh, ya Ibnu Abbas kunut subuh,
sahabat Al-Bara' bin Azib kunut subuh. Banyak sahabat-sahabat yang dekat dengan Kanjeng Nabi itu melakukan kunut pada sholat subuh. Ya. Jadi nggak usah mamang, nggak usah ragu. Ada ulama, ada ustadz mengatakan kunut subuh bid'ah. Ya, orangnya ke neraka. Saya nggak logika bu, nggak logika. Kita sudah sholat subuh, melaksanakan perintah Allah. Hanya perkara kunut kalau bener rokok ini gimana ini ya? Ya, ini perlu kita mantapkan keyakinan kita, pemahaman kita tentang amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang biar lebih mantap lagi saya akan detailkan hukum kunut 4 mazhab. Saya nggak bahas Wahabi karena itu bukan bagian ahlus sunnah wal jamaah. Tegaskan itu. Ya, Wahabi, Salafi itu bukan bagian dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Jadi enaknya bahas 4 mazhab sajalah, ya kan? Mazhab Hanafi, bagaimana kunut hukumnya? Mazhab Hanafi itu hanya berpendapat kunut itu hanya disyariatkan pada sholat witir saja, bukan sholat yang lain. Ini mazhab Hanafi, hanya sholat witir kecuali terjadi kondisi nawazil, doa kunut nazilah. Ya, ini. Nah, tapi kalau doa kunut versi mazhab Hanafi itu begini, yang berhak kunut itu adalah imam bukan makmum. Kalau pengikut Hanafi sendiri yang sholatnya itu tidak boleh doa kunut, itu dipimpin oleh seorang imam sholat. Ya, jadi makmum hanya mengaminkan saja. Jadi itu dari ringkasan dari pendapat mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki tidak ada kunut kecuali sholat subuh saja, kan? Ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Tidak ada dalam sholat witir atau lainnya, hanya sholat subuh saja. Tetapi kalau panjenengan, kalau mazhab Maliki itu kunutnya lebih baik sebelum rukuk. Mazhab Maliki sebelum rukuk itu lebih baik, tetapi kalau dilakukan setelah rukuk ya tidak apa-apa. Itu mazhab Maliki. Jadi panjenengan kalau melihat orang kunut subuh sebelum rukuk, berarti kita simpulkan ya itu penganut atau ikut mazhab Maliki. Ya. Jika geger jenengan, misalnya ada orang asing sholat di sini, ya kan? Kalau sing imami yang bisa tamu tadi, karena dia mazhab Maliki, lupa kalau di sini mazhab Hanafi, langsung kunut sebelum rukuk. Yakin Pak kegeger niku. Viral mangkene ya. Weh sholat nang santri kunute sadurunge rukuk. Wah, yakin viral. Tapi kalau pernah ngaji tidak akan konflik. Oh, pernah ngaji, gitu kan? Nah, jadi kemudian menurut mazhab Hambali bagaimana? Syariat itu di kunut witir. Ya, kunut witir. Jenengan sholat sunah witir Bu, lek Hambali tetap kunut. Ya, tidak dalam sholat yang lain kecuali kondisi nawazil, sama ya, kondisi nawazil. Ya, jadi kayak ada. Nah, jadi imam kecuali kondisi nawazil, dan yang memimpin kunut adalah imam. Boleh memimpin pada sholat 5 waktu selain hari sholat Jum'ah. Ini mazhab Hambali. Kemudian Imam Hambali sendiri ya agak beda, pendiri mazhabnya agak beda. Apa bedanya? Tidak ada dalil hadis Nabi kunut witir sebelum atau sesudah ruku. Wah, ini beda. Cuma mayoritas Hambali itu mengatakan syariat di witir, subuh tidak ada. Ya, subuh tidak pakai witir. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak ada kunut sebelum witir kecuali separuh akhir bulan Ramadan. Ya.
Berarti panjenengan kalau kunut separuh akhir dari Ramadan besok, berarti kita mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak ada. Ya. Jadi, nah, sekarang kita simpulkan, berarti kalau mazhab Hanafi itu kunutnya itu mazhab Hanafi itu sebelum rukuk. Ya, mazhab Hanafi sebelum rukuk. Mazhab Maliki lebih baik sebelum rukuk. Sesudahnya boleh. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i sesudah ruku. Paham ya? Tak baleni. Mazhab Hanafi kunutnya ya itu sebelum ruku. Mazhab Maliki lebih baik sebelum ruku. Sudah ruku tidak apa-apa. Mazhab Syafi'i Hambali sesudah ruku. Nah, ya, perbedaan pendapat. Sampai nggak percaya, sampai haji umroh, sampai lihat sekali-kali keliling jenengan umroh keliling, orang sholat diawasi, oh ini diawasi harus satu, belajar ilmu tidak apa-apa, ya. Pasti menemukan perbedaan, banyak perbedaan di dalam cara-cara sholat. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Apa dalilnya kunut subuh? Ya, dari sahabat Anas bin Malik. Ini adalah riwayat siapa? Hadis riwayat al-jamaah. Kalau ada hadis riwayat jamaah, berarti 7 perawi hadis besar sepakat tentang sahihnya hadis ini, termasuk Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hambali, Imam Ahmad, ya, kemudian satunya Imam Nasa'i, sepakat hadis ini sahih. Apa bunyinya? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Ini ada riwayat sahabat Anas bin Malik. Hadis riwayat jamaah. Artinya saya ulangi, kalau ada hadis HR jamaah berarti itu minimal 6 ulama hadis menyepakati kesahihannya. Ya. Lah, menyepakati riwayatnya. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut dalam salat subuh hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggalkan dunia. Ya, itu jamaah loh ini, ya. Ini jadi yang biasa kunut monggo, yang enggak kunut nggih monggo. Sudah tinggal pilihan saja, enggak usah geger, ya. Lah, kenapa? Kalau kita mengutip pendapat ulama salaf, salah satunya misalnya Imam Sufyan Tsauri, ya. Imam Sufyan Tsauri yang wafat tahun 778 Masehi di Basrah, Irak, yang dikutip oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dalam kitab Sunan Tirmidzi ada pendapat Imam Sufyan Tsauri begini. In qanata fil fajri fahasanun. Jikalau kunut subuh baik. Wa illam yaqnut fahasanun. Jika enggak kunut juga baik. Ya. Loh, bagaimana ketika jenengan di luar kota ketika jamaah subuh, ya ada imam enggak kunut, bagaimana panjenengan? Sah. Udah selesai, enggak usah rame. Sebab Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i ketika berkunjung kepada gurunya Imam Maliki itu tidak, ketika ngimami tidak pakai kunut. Kenapa? Menghormati gurunya. Gurunya sama ketika mengunjungi Imam Syafi'i, ketika ngimami pakai kunut, padahal nggak pernah pakai kunut. Kenapa? Menghormati muridnya Imam Syafi'i. Buya Hamka ketika satu kapal dengan Kiai Adam Khalid pergi haji satu kapal, Buya Hamka, ya, ketika Buya Hamka ngimami sholat subuh pakai kunut, padahal tidak pernah pakai kunut. Kemudian Kiai Adam Khalid Raisul PBNU, ketua PBNU itu ngimami subuh tidak pakai kunut, padahal biasaan pakai kunut sebab makmumnya Buya Hamka. Loh, pemimpin kita itu toleransi.
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ke Syafi'i gurunya, Buya Hamka dengan Kiai Idham Khalid NU dan Muhammadiyah. Loh kita ini bukan siapa-siapa kok geger dengan ini ya. Ini contoh kita untuk buktikan bahwa menghormati itu sangat penting. Para hadirin rahimakumullah. Nah, itu contoh sebelum kunut monggo, gak kunut juga monggo. Tetapi kalau kita pengikut mazhab Syafi'i ditekankan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya sangat-sangat dianjurkan untuk membaca doa kunut subuh. Bahkan hukumnya sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Kalau dalam sunnah sholat termasuk sunnah abad. Sunnah kalau tinggalkan itu diganti dengan sujud sahwi. Ya. Ini harus difahamkan tentang ini agar tidak salah faham. Bahkan ada juga riwayat begini para hadirin, ya, doa kunut itu ini riwayat Ibnu Abbas. Kenapa kita baca doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya? Itu kalimat kunut riwayat Ibnu Abbas dan riwayat sahabat Abu Hurairah. Kalau ada orang kunut lain bukan itu gak apa-apa. Karena ulama mengatakan doa kunut model apapun sah, boleh. Ya, jenengan misalnya pernah saya keluar kota, pernah orang nggak ngerti kunut, ya Pak saya nggak ngerti kunut. Apa yang saya bisa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Oh nggak ngerti ya nggak apa-apa, karena hukumnya boleh, ya boleh untuk memakai doa apa saja. Redaksinya bebas. Ini menurut siapa? Ini menurut Imam Nawawi dari ulama Syafi'i. Ya bebas, redaksi bebas, doa apa saja, baik doa ma'thur dan doa ghairu ma'thur, dari Nabi atau tidak dari Nabi boleh. Ini pendapat dari Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1058 Masehi. Dalam kitab Al-Hawil Kabir boleh. Cuma kita dari mazhab Syafi'i dianjurkan memakai redaksi tadi Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Lho Pak, aku ngapalkan doa kunut dak apal-apal ya, oleh separuh tok sesuai suaranya imam. Nggih, iki jujur mawon. Kunut apale separuh. Soalnya setiap hari sembahyang subuh krungu suarane imam. Ya, tutup tengah-tengah, ya, terus leren, siri kan gitu kan. Nah, apalah itu tok nggih gak apa-apa. Yang penting tutup salat, tutup hafalan sampeyan dengan sholawat pada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ya. Saya pernah survei, rata-rata hafale setengah, Pak. Yo nggih, dites separuh kayak imam. Separuh kayak imam. Itu gimana? Enggak apa-apa, ya, semampunya. Nah, para hadirin rahimakumullah, sekarang begini. Kalau kita meninggalkan kunut sujud sahwi, jenengan kira-kira apa sih rukun atau dalam sholat itu ditinggalkan diganti sujud sahwi apa saja? Ayo, kunut, baca kunut tapi lupa sholawat sahwi. Baca kunut gak berdiri sahwi. Lupa duduk tahiyat awal kunut sahwi. Duduk tahiyat awal lupa baca tahiyat awalnya, ya bacaannya sahwi. Ya kalau Syafi'i ya, duduk awal sudah, bacaan awal tahiyat awal sudah, kok lupa gak ditambahi sholawat Nabi sahwi. Ini dari mazhab Syafi'i, ya. Tahiyat akhir, ya, itu juga kalau gak dibaca sahwi. Sampai gak baca sholawat Nabi tahiyat akhir sahwi. Ya, ini ada 7 tempat dalam sholat di mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, kalau jenengan kunut dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk mengusap wajah.
bukan dilarang, tidak dianjurkan kunut mengusap wajah, dianjurkan mengangkat tangan. Jadi kunut dianjurkan mengangkat tangan, tidak dianjurkan mengusap wajah. Ini pendapat paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Loh, bagaimana kadung ngusap wajah? Ya tidak apa-apa, tidak mengurangi keabsahan sholat kita. Wong jenenge lali. Bahasanya gini kan, tidak dianjurkan. Apa gitu kan? Bukan kemudian tidak boleh, tidak dianjurkan. Kalau jenengan kadung ngusap wajah, ya enggak apa-apa. Kadung kebiasaan Pak, kita ngusap wajah, ya monggo, tetap sah sholatnya. Cuma dari mazhab Syafi'i menganjurkan mengangkat tangan ketika kunut, tidak dianjurkan mengusap wajah. Iya kan? Paham nggih? Gimana ngangkat tangannya? Ya gini bisa, begini bisa. Pokoknya aja terlalu kenceng. Ini gak kunut, terjun bebas. Ya, biasa-biasa saja. Tidak angkat tangan bagaimana? Misalnya tangannya kembang gini, enggak apa-apa. Itu hanya anjuran, ya. Dianjurkan ketika kunut mengangkat tangan, tidak dianjurkan setelah kunut mengusap wajah. Sudah itu aja. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Tidak usah kemudian aku kadung ngusap wajah mendino, tidak apa-apa, ya. Anjuran saja, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya kita harus paham tentang seluk-beluk masalah di dalam sholat. Jadi beda pendapat dalam mazhab Syafi'i itu biasa. Contoh begini, ada ulama Syafi'i 3 pendapat. Yang satu angkat tangan, tidak usap wajah. Ini kelompok pertama. Ini yang paling mayoritas. Ada pendapat yang kedua dari ulama Syafi'i, itu angkat tangan, usap wajah. Nah, ada yang ketiga, tidak angkat tangan, ngusap wajah. Ini paling lemah, ya. Ya saya lucu ya. Doa kunut tidak angkat tangan tapi mengusap wajah, nih kan. Ini. Jadi yang paling masyhur, yang paling dipilih termasuk Imam Nawawi itu adalah yang pertama, apa? Doa kunut dianjurkan mengangkat tangan, tidak dianjurkan mengusap wajah. Ya Bu, coba sama tinggalin niki lho. Doa kunut niki, ya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya. Nah, ini harus kalau jamak, kalau bersama Allahumma hdina, ya. Nanya agak panjang, Pak. Ya. Allahumma hdina fi man hadait, ya. Allahumma hdini, agak tekan sedikit karena ini termasuk, ya, ada ya-nya, ya. Allahumma hdina. Kan kalau kita belajar Syafi'ina, waduh detail lagi, bacaan kunutnya itu tiap huruf itu didetailkan. Ya Allahumma ya Allah, ihdini fi man hadait, tunjukkanlah saya, beri saya petunjuk sebagaimana engkau memberi orang-orang petunjuk. Lo minta hidayah. Coba panjenengan doa kunut setiap subuh, berapa doa sama minta hidayah pada Allah loh. Gak rumangsa panjenengan. Allah baik kalau misalnya siapa ngimami Allahumma hdina fi man hadait, amin. Pondok amin ya angeli, amin tak dia, amin. Ya Allah berilah kami petunjuk. Nah kan bersama kan, kami petunjuk sebagaimana engkau memberi petunjuk pada orang yang kau beri petunjuk, amin. Tuh, sudah. Coba sampean hitung sampai subuh sampai sekarang berapa tahun minta doa diberi petunjuk, ya. Kemudian ada orang Madura Pak dulu, ya, saya juga setengah Madura. Jadi gini, jadi dia kesasar ke mana, nggak pernah ke Jawa. Dulu ini yang cerita mbak saya sendiri juga orang Madura. Jadi ada orang Madura, ada orang Madura ke Jawa itu kesasar Bu. Akhirnya dia doa Allahumma hdina fi man hadait, beri petunjuk. Petunjuk maksudnya petunjuk jalan. Nah, mungkin manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.